Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizda Mayanti, merupakan mahasiswi dari Studi Ilmu Manajemen Pasca Sarjana Universitas Haloleo. Di sini saya akan memaparkan tentang manajemen inovatif di masa sulit. Dalam poin pemaparan saya ada 3 hal yang penting. Yang pertama tentang pentingnya inovasi, yang kedua tentang manajemen, yang ketiga bagaimana sih rasanya menjadi seorang manajer. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, mari kita nonton video berikut ini. Selamat menonton. Di sini kita akan membahas yang pertama tentang pentingnya inovasi. Mengapa sih inovasi itu penting? Tanpa inovasi, tiada satu perusahaan pun yang akan bertahan. Makin kuatnya pengaruh dan keahlian, maka perusahaan akan terus berkembang, sehingga perusahaan harus lebih banyak dan lebih cepat dalam berinovasi dibandingkan sebelumnya. Manajemen inovasi merupakan proses mengelola inovasi di suatu perusahaan agar dapat berdaya guna bagi penciptaan keunggulan bersaing yang berkelanjutan bagi perusahaan. Manajemen inovasi diperlukan karena untuk mengakui bahwa ide-ide harus segera mengalir secepat mungkin di setiap saat sebagai antisipasi perkembangan dunia yang semakin cepat, beragam, dan dinamis tersebut. Disinilah manajemen inovasi itu harus berperan penting. Inovasi dalam bentuk produk, layanan, sistem manajemen, proses produksi, nilai-nilai perusahaan, dan aspek lain dari organisasi merupakan faktor yang membuat perusahaan tumbuh, berubah, dan berhasil. Selanjutnya, kita harus mengenal tentang pengertian manajemen. Pada awal abad ke-20, Mary Parker Follett mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Artinya, dalam melaksanakan pekerjaan, kita memerlukan bantuan dari orang lain. Selanjutnya, manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan organisasional secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasional. Definisi ini mempunyai 2 pemikiran penting atau 2 garis besar yang penting. Yang pertama adalah keempat fungsi manajemen. Ada fungsi perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan, dan pengendalian. Garis besar yang kedua adalah perencanaan tujuan-tujuan organisasional secara efektif dan efisien. Itu tadi 2 garis besar dalam fungsi manajemen. Selanjutnya kita akan membahas tentang 4 fungsi manajemen. 4 fungsi manajemen terdiri dari perencanaan atau yang biasa disebut dengan planning. Planning adalah mengidentifikasikan berbagai tujuan untuk kinerja organisasi di masa mendatang, serta memutuskan tugas dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya. Yang kedua ada pengelolaan, organizing. Pengelolaan biasanya dilakukan setelah perencanaan dan pencerminan bagaimana organisasi mencoba mewujudkan perencanaan. Pengelolaan ini mencakup tentang menentukan tugas, pengelompokan tugas, mendelegasikan otoritas, dan mengalokasikan sumber daya di seluruh organisasi. Fungsi yang ketiga adalah kepemimpinan atau yang biasa disebut dengan leading. Berarti menggunakan pengaruh untuk memotivasi karyawan guna mencapai tujuan organisasional. Yang keempat ada pengendalian atau yang biasa disebut dengan controlling. Berarti memonifaktorifikasi karyawan, menentukan apakah organisasi sejalan dengan tujuannya, dan membuat koreksi jika diperlukan. Para manajer harus memastikan bahwa organisasi mereka bergerak menuju tujuan-tujuannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kinerja organisasional. Tanpa organisasi, tidak mungkin teknologi dapat memberikan informasi dengan cepat ke seluruh dunia. Organisasi atau biasa disebut dengan organization secara formal sebagai suatu entitas sosial yang diarahkan oleh tujuan dan dibangun secara sengaja.
Entitas sosial berarti terdiri atas dua orang atau lebih yang diarahkan oleh tujuan, berarti dirancang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ini dibangun secara sengaja bahwa ada pembagian tugas dan tanggung jawab dalam organisasi tersebut. Ini berlaku untuk semua organisasi yang bersifat profit dan non-profit. Tanggung jawab terbesar seorang manajer adalah untuk mencapai kinerja atau performance yang tinggi, yakni pencapaian tujuan-tujuan organisasional dengan menggunakan sumber secara efisien dan efektif. Next, keterampilan manajemen. Keterampilan-keterampilan yang diperlukan mengatur sebuah departemen atau organisasi dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama ada keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual adalah kemampuan kognitif untuk melihat organisasi sebagai suatu sistem yang utuh dan hubungan antar bagiannya. Keterampilan konseptual mencakup pemikiran, pemrosesan informasi, dan kemampuan perencanaan manajer. Keterampilan yang kedua adalah keterampilan interpersonal. Keterampilan interpersonal adalah kemampuan manajer untuk bekerja dengan dan melalui orang lain, serta bekerja secara efektif sebagai anggota tim. Keterampilan ini tercermin lewat kemampuan manajer untuk berhubungan dengan orang lain, termasuk kemampuan memotivasi, memfasilitasi, mengkoordinasi, memimpin, mengkomunikasikan, dan menyelesaikan konflik. Keterampilan yang ketiga adalah kemampuan teknis. Kemampuan teknis adalah kepemahaman dan penguasaan dalam melaksanakan tugas tertentu. Keterampilan ini mencakup penguasaan metode dengan teknik peralatan yang digunakan dalam fungsi-fungsi tertentu. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis manajemen. Berbagai tingkat berbeda dalam hierarki dan memenuhi tuntutan yang berbeda dalam mencapai kinerja tertinggi. Jenis-jenis manajemen ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada perbedaan vertikal dan yang kedua ada perbedaan horizontal. Perbedaan vertikal ini terdiri dari 3. Yang pertama ada manajer puncak atau yang biasa disebut dengan top manager, berada di tingkat teratas hierarki dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan organisasi. Fokus utamanya adalah memonitor lingkungan eksternal dan menentukan strategi terbaik agar tetap kompetitif. Yang kedua ada manajer menengah atau middle manager, bekerja di tingkat menengah organisasi dan bertanggung jawab untuk unit-unit bisnis dan departemen utamanya. Fokus utamanya adalah menghubungkan orang seperti mengalokasikan sumber daya, mengkoordinasikan tim, atau melaksanakan rencana manajemen tingkat atas di seluruh organisasi. Yang ketiga ada manajer lini pertama atau yang biasa disebut dengan first line manager, bertanggung jawab secara langsung terhadap produksi barang dan jasa. Fokus utamanya adalah penerapan aturan dan prosedur untuk mencapai produksi secara efisien. Yang kedua adalah perbedaan horizontal. Perbedaan horizontal ini juga terdiri dari 2. Yang pertama ada manajer fungsional, bertanggung jawab bagi departemen yang mengerjakan tugas fungsional tunggal dan memiliki karyawan dengan pelatihan dan keterampilan serupa. Selanjutnya adalah manajer umum, bertanggung jawab bagi sejumlah departemen yang mengerjakan beragam fungsi. Selanjutnya kita masuk pada menjadi seorang manajer. Dalam menjadi seorang manajer ada beberapa persoalan yang harus dipikirkan. Yang pertama, beban kerja yang terus meningkat. Yang kedua, tantangan untuk mengawasi mantan rekan kerja. Yang ketiga adalah kecemasan akan tanggung jawab terhadap orang lain. Beberapa persoalan yang harus dihadapi ketika kita menjadi seorang manajer. Selain persoalan, ada juga permasalahan ketika kita menjadi seorang manajer yang baru. Contohnya saja, kita ingin menyelesaikan semua pekerjaan sendirian daripada mempercayakan
melakukannya kepada orang lain. Kesalahan yang kedua adalah kita berharap memiliki kebebasan yang lebih besar untuk melakukan apa yang mereka pikir paling baik bagi organisasi. Manajer sukses berarti membangun tim dan jaringan menjadi motivator dan melakukan pengorganisasian di dalam suatu sistem orang dan pekerjaan yang amat terkait. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran manajer. Peran manajer adalah sejumlah ekspektasi terhadap perilaku manajer. Manajer juga melakukan aktivitas-aktivitas yang cukup banyak. Kesemua peran itu dibagi menjadi 3 kategori konseptual, yaitu ada peran informasi, peran interpersonal, dan yang ketiga ada peran keputusan. Peran informasi adalah berbagai aktivitas yang dilakukan untuk merawat dan membangun jaringan informasi. Yang kedua adalah peran interpersonal, adalah berbagai aktivitas yang berkenaan dengan hubungan dengan orang lain dan berkaitan dengan keterampilan interpersonal. Yang ketiga adalah peran keputusan, yaitu berkenaan dengan peristiwa yang di dalamnya manajer harus menentukan sikap dalam mengambil tindakan. Selanjutnya, mengelola usaha kecil dan organisasi non-profit. Para manajer usaha kecil cenderung mengutamakan peran yang berbeda dengan para manajer perusahaan besar. Para manajer perusahaan kecil sering menganggap peran terpenting mereka sebagai juru bicara, karena mereka harus mempromosikan perusahaan kecil yang tengah berkembang kepada dunia luas. Organisasi non-profit juga memperlihatkan adanya penerapan bakat manajemen. Para manajer berfokus untuk meningkatkan penjualan barang dan jasa guna meningkatkan pendapatan penjualan. Sumber daya keuangan dari organisasi non-profit biasanya berasal dari anggaran pemerintah, hibah, dan sumbangan, bukan dari penjualan barang atau jasa kepada pelanggan. Selanjutnya, manajemen dan tempat kerja baru. Perubahan lingkungan yang terjadi dengan cepat berdampak besar terhadap pekerjaan manajer. Berikut adalah perbedaan karakteristik tempat kerja baru dan tempat kerja lama dapat dilihat pada tabel di samping. Menghadapi transisi ini, para manajer harus memikirkan kembali pendekatan mereka dalam mengorganisasikan, mengarahkan, dan memotivasi karyawan. Selanjutnya ada perbedaan kompetensi tempat kerja baru dengan tempat kerja lama juga dapat dilihat pada tabel di samping. Baiklah, itulah hasil pemaparan saya tentang manajemen inovatif di masa sulit. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, dan terima kasih telah menonton video ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.